Nah, hari ini kita akan membahas yang mungkin kalian sudah familiar, yaitu tentang garis lintang dan garis bujur. Ya, garis lintang itu apa, Mr. Faisal? Dan garis bujur itu apa? Kita sudah pernah membahasnya dulu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang masih ingat atau ada yang nggak ingat sama sekali ya. Jadi sebelum kita masuk garis lintang garis bujur, kita harus paham dulu letak astronomis. Jadi letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujurnya. Kalau kalian membuka peta, itu ada garis-garisnya ya kan, garis yang horizontal dan garis vertikal ya, garis yang berdiri seperti ini, terus garis horizontal. Nah, itu yang disebut dengan garis lintang dan garis bujur. Nah, itu digunakan untuk mengetahui letak suatu tempat. Misal letak negara Indonesia berada di berapa lintang utara dan berapa lintang selatan, atau berapa bujur barat atau berapa bujur timur. Itu dilihat dari letak astronomisnya, dilihat dari garis bujur dan garis lintangnya. Nah, oke, kita akan membahas tentang garis bujur. Nah, secara pengertian, garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Garis imajiner ini garis yang tidak nyata ya, garis hayalan saja. Jadi kalau kalian lihat di peta, itu ada garis-garis yang membentang secara vertikal atau berdiri dari utara ke selatan. Nah, garis ini dimulai dari 0 derajat, 1 derajat, ya, 2 derajat, 3 derajat, dan seterusnya sampai 180 derajat. Nah, garis bujur yang ke arah timur dinamakan dengan BT atau bujur timur. Sedangkan garis bujur yang ke arah barat dinamakan dengan BB atau bujur barat. Garis bujur 0 derajat ini disebut dengan garis meridian utama atau prime meridian. Nah, kalau 0 derajat di garis lintang disebut garis khatulistiwa. Berbeda dengan garis bujur yang 0 derajat itu disebut dengan garis meridian utama. Nah, kalau garis meridian utama itu melewati kota Greenwich, London, ya. Jadi garis 0 derajat untuk garis bujur itu itu melewati kota London atau di Greenwich ya. Sekarang kita membahas tentang garis lintangnya. Garis lintang merupakan garis imajiner sama dengan garis bujur, garis yang berupa hayalan saja yang membentang secara horizontal. Kalau garis bujur itu vertikal, garis lintang horizontal. Melingkari bumi mulai dari garis 0 derajat, 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, 4 derajat, 5 derajat, dan seterusnya sampai ke kutub utara. Nah, ada juga garis lintang yang 0 derajat, 1 derajat, 1, 2, 3, 4, 5 yang mengarah ke selatan. Nah, garis lintang ini biasanya di dalam atlas atau di peta ditulis LS dan LU. Kalau LS adalah lintang selatan ke sini, kalau LU adalah lintang utara. Ya, itu menuju ke kutub utara dan menuju ke kutub selatan. Kalau garis bujur ada BT sama BB. Kalau BT bujur timur yang ke sana, bujur timur, dan BB yang ke barat adalah bujur barat. Kalau garis lintang ada LS sama LU. Kalau LS lintang selatan, LU lintang utara. Nah, masing-masing garis ini apabila digabung menjadi satu akan menjadi titik koordinat yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi atau bisa disebut juga dengan letak astronomis. Ya, misal lokasi Indonesia ada di garis lintang mana atau di garis bujur yang mana. Itu ada di atlas ya. Atau kalian bisa buka buku pena kalian. Nah, garis bujur dan garis lintang punya fungsi yang berbeda ya, fungsinya masing-masing. Garis lintang digunakan untuk menentukan zona iklim di bumi. Ya, jadi bumi ini punya iklim macam-macam. Jadi, kalau garis lintang antara
23 sampai 23 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara ke 23 derajat 5 lintang selatan, maka daerah yang berada di sini itu memiliki iklim tropis. Ya, silakan dicatat. Sementara daerah yang berada pada 23,5 lintang utara sampai 40 lintang utara itu subtropis, sama dengan 23,5 sampai 40 derajat lintang selatan juga punya iklim subtropis. Ya, iklim di setiap tempat ini berbeda. Kalau tropis itu punya dua musim, ya, ada musim hujan sama musim panas saja. Kalau subtropis beda lagi, ya. Kalau sedang juga beda dan dingin juga beda. Nah, sementara di daerah yang pada koordinat 40 derajat lintang utara sini sampai 66 derajat lintang selatan, lintang utara 66,5 derajat lintang utara, dia punya iklim sedang, ya, sama dengan yang sini juga, yang ke arah selatan juga. Sementara di 66,5 derajat lintang utara ke atas sampai kutub utara, dia punya musim dingin, musimnya cuma satu doang. Oke, sudah mengerti, silakan dicatat. Next. Nah, kalau garis bujur fungsinya berbeda dengan garis lintang. Kalau garis lintang menentukan zona iklim, kalau garis bujur menentukan zona waktu. Ya, zona waktu contohnya, ya. Jadi setiap 15 derajat, ya, 0 sampai 15 itu menggambarkan atau sama dengan 1 jam. Jadi kalau contohnya di Indonesia itu ada WIT atau waktu Indonesia Timur, ya. Dan kedua, zona waktu di Indonesia ada zona waktu WITA atau waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga ada WIB, waktu Indonesia Barat. Nah, setiap zona ini mempunyai perbedaan waktu. Misalkan kalau di WIT, waktu Indonesia Timur, sedang jam 3, maka di WITA masih belum jam 3, tapi masih jam 2. Perbedaannya 1 jam. Ingat-ingat, setiap 15 derajat itu berbeda 1 jam. Jadi kalau di WIT masih jam 3, di WITA masih jam 2, berbeda, masih belum jam 3. Berbeda lagi dengan WIB. Kalau di WIT masih di jam 3, di WIB mundur 2 jam. Jadi masih jam 1. Jadi penting bagi kalian untuk mengetahui waktu ini. Karena kalau kalian misalkan nanti ke luar pulau, ke daerah WIT, itu berbeda waktunya. Sama dengan kalau kita sedang misalkan di Arab, ya. Kalau sekarang kita di Indonesia jam 3, maka di Arab masih pagi banget tuh. Masih mungkin jam 6. Jadi berbeda waktunya. Makanya di bumi itu terjadi perbedaan. Misalkan kalian sedang puasa, ya. Kalau di sini sudah sahur, di sana belum sahur, ya, di Arab sana. Kalau kita sudah buka, di Arab sana juga belum buka. Seperti itu. Jadi pentingnya kalian untuk mempelajari garis lintang dan garis bujur. Oke. Saya rasa sampai di sini. Ketemu lagi di ujian kenaikan kelas. Oke, terima kasih.